berkembangnya kasus gangguan ginjal akut ya pada anak. Nah, dari situ pimpinan kita mengeluarkan suatu telegram yang mana pada intinya kepada rekan-rekan seluruh di jajaran ini untuk melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita akan berdiskusi bicara tentang masalah yang lagi rame-ramenya di TikTok, di Instagram dan di media sosial. Bahkan di berita juga lagi rame-ramenya. Bicarain tentang gagal ginjal akut. Nah, hari ini kita kedatangan tamu di podcast Polres Penajam Pasir Utara, orang-orang spesial yang hari ini lagi fokus ngobrolin tentang atau lagi fokus dengan masalah yang lagi rame-ramenya. Dari Dinas Kesehatan juga kita hadirkan, terus kemudian pelaku usaha dan teman-teman yang punya rumah, Bang Doni, Doni. Saya biasanya panggil Bang Doni aja. Hari ini kita ada dari pelaku usaha dan juga ada Dinas Kesehatan. Dan nanti biar orang yang langsung perkenalkan diri. Kalau Bang Nasrun sudah nggak asing, kalau di Sampul Said sudah nggak asing tuh. Nah, hari ini kita hadirkan sebagai pelaku usaha, khususnya bicara tentang masalah karena dia yang punya apotik, walaupun bukan se-PPU ya. Dia salah satu tokoh pemuda dan juga pelaku usaha farmasi, gitu Bang ya. Gitu enaknya Bang. Biasanya kayak lebih asik ngopi aja deh Bang daripada duduk di sini ngobrol, jadi agak tegang. Oke, hari ini kita lagi mau ngobrolin tentang kondisi sirup. Ya, sirup ini ngeri-ngeri sedap Bang. Sirup buat pejabat juga sirup tuh, aplikasi sirup malah bahaya juga Bang kalau ditawar-tawar Bang. Sirup ini sekarang jadi bahaya di anak-anak dengan kata bahwa tidak semua sirup. Bu, ibu dulu deh, korban pertama kan. Saya dapat kontak dan komunikasi dari Pak Bukadis langsung ke ibu dan hari ini bisa berjumpa dan berdiskusi. Semoga diskusi kita ini bisa jadi nilai edukasi buat publik terkait tentang masalah kondisi di Penajam Pasir Utara. Sirup ini kan banyak nih, sirup itu apaan sih? Sirup apa aja sih yang kemudian hari ini dilarang atau dilarang edar deh sebelum ke pelaku usahanya? Gimana Bu? Agak nyaring Bu, biar masyarakat kita dengar suara cempreng Ibu tadi bilang. Ayo Bu. Ya, terima kasih Mas Said. Kami dari Dinas Kesehatan, terima kasih sudah diundang di dalam channelnya Mas Said ya, Sampul Said. Ya, terkait dengan sirup. Jadi yang dimaksud dengan sirup itu pasti sediaan cair ya, yang biasa diminum anak-anak. Nah, yang beredar selama ini ya baru-baru viral ini ya, terkait dengan sirup yang dilarang, itu sudah ada edaran dari Badan POM. Ada 133 item produk ya yang dibolehkan dan ada tambahan 23 juga daftar nama produk yang sudah diperbolehkan. Artinya obat sirup itu tidak menggunakan propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan gliserol. Ini agak beribet nih Bu. Saya mesti belajar lagi tuh masalah jenis-jenis tuh. Nah, kalau disebutin gitu, Bang Doni mungkin apa? Kamu karena memang urusan juga kesehatan juga kan Bang? Sama-sama masih belajar. Ini orang cerdas kalau ngomong sama-sama masih belajar. Oke, Bu. Sepantauan Ibu, berapa sih apotek kita saat ini dan langkah apa yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan sendiri? Jumlah apotek yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ada di data ya, yang ada di kami sejumlah 54 apotek. 54 apotek. Berizin. Iya. Ada juga yang nggak berizin Bu ya. Ada juga yang nggak berizin ya. Nanti berizin biar semua. Berizin semua Bu ya. Semuanya berizin. Yang nggak berizin nanti biar Bapak polisi yang eksekusi ya. Karena hal-hal yang itu
Ya kita takut. Gimana kita mau kontrol seandainya kemudian apotek-apotek itu tidak berizin dan contohnya dengan ada masalah hari ini, kita bisa nggak tahu ini yang didatangin doang, taunya dia lagi tutup didatangin, oh kita nggak tahu ini apotek atau bukan. Itu yang kemudian mengantisipasi. Bang Nasrun ini dia. Siap. Abang saya, senior saya, guru saya juga karena sama-sama dibesarkan di organisasi yang sama. Bang Nasrun, beliau juga mantan ketua HIPMI di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bang Nasrun, ini Bang, saya mau nanya nih sebagai pelaku usaha, terkhusus bicara tentang masalah usaha yang hari ini ya mungkin sempat ditanyain juga dengan teman-teman pers, tapi hari ini saya tanya lagi. Kondisi ini berpengaruh nggak dengan kondisi usaha Abang sebagai pelaku usaha, khususnya bicara tentang masalah di apotek Abang deh, khususnya gitu. Untuk hal ini pasti berpengaruh. Jadi Jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan dunia farmasi obat-obatan itu sangat dekat dengan apotek, karena apotek adalah sarana pelayanan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk mendapatkan obat. Jadi saat ini kita selaku pengusaha apotek lebih menekankan edukasi, pemahaman kepada kalangan-kalangan masyarakat, agar masyarakat itu tidak terasa panik, ya. Oh, tidak masalah. Ya, karena adanya statement yang awal bahwa sirup itu bla bla bla, dengan adanya sudah mulai keluar beberapa sudah sirup yang mulai aman untuk ini, jadi masyarakat mulai agak tenang untuk menggunakan sirup. Sebetulnya nggak semua sirup Bang ya? Iya, cuma nggak semua ya. Ya, karena pandangan awal adalah sirup, jadi dihantam berata oleh masyarakat. Jadi dari adanya sudah mulai keluar dari Balai POM dan Dinas Kesehatan bahwa yang sudah aman ini adalah ada. Jadi masyarakat mulai ada pemahaman bahwa oh ternyata yang ini sudah tidak aman dan ini aman. Jadi rasa paniknya mulai menurun. Bang, pengaruh nggak sih bahwa di apotek Abang khusus deh? Ya. Orang jarang beli atau berkurang deh beli obat di momen-momen seminggu terakhir ini kayaknya ya. Iya Bang ya? Kurang lebih seminggu terakhir ini. Ya. Pasti berkurang. Pasti. Jadi masyarakat yang di saat puncak informasi awal ini keluar, maka rasa kepanikannya berlebih. Kepanikan berlebih. Dan peralihannya adalah mulai dari bentuk sediaan yang lain, mungkin yang tadinya sirup itu ke bentuk sediaan lain yang untuk misalnya contoh yang ini kan larinya ke paracetamol ya, lebih banyak ke arah paracetamol ya. Jadi kira-kira sediaan lain yang memiliki fungsi sama dengan obat itu, di situ akan terjadi peralihan. Oh, peralihan. Ya. Paling banyak memang sirup Bang sebelumnya buat anak-anak ya, karena untuk lebih mudah anak-anak lebih suka gitu ya. Ya. Karena kalau misalnya anak-anak yang sakit yang pusing kan semua orang tuanya. Betul. Jadi di situ yang terjadi kepanikan. Sama Bang. Jadi gini, ini bicara tentang masalah kondisi kita ya. Kita kan gampang ya. Saya pikir saya berkeluarga. Saya berkeluarga. Saya punya anak dan ada kepanikan tersendiri Bang. Itu saya bilang sebelum kamera on tadi kan saya sampaikan bahwa saya sebagai orang tua dan punya anak kecil, begitu dapat informasi itu rada-rada panik. Terus kemudian obat-obat itu di langsung tak buang tuh. Gimana? Iya, padahal salah. Ternyata tadi dibenerin. Oh, salah tuh caranya salah. Yang benar gimana, Bu? Ya, kalau kami dari Dinas Kesehatan ya menyarankan untuk membuang sisa obat itu jangan sembarangan langsung ke tempat sampah ya, jangan seperti itu. Jadi paling tidak obat itu isinya dibuang di air mengalir gitu ya, misalnya bisa di kloset atau di mana, nanti botolnya yang dibuang ke tempat botolnya sampah. Dibuang sampah. Ya. Takutnya kenapa sih Bu? Kalau kita buang langsung kenapa? Ya takutnya diambil orang nanti disalahgunakan ya, seperti penyalahgunakan. Nah, dan takutnya malah orang yang menyalahgunakan jadi korban gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua Bu, ini jadi buah nilai edukasi buat kita semua. Karena ternyata hal yang sesepele itu, kepanikan itu, betul loh Bang Nasrun bilang bahwa kepanikan kita itu terkadang buat kita gegabah untuk ngambil sebuah sikap.
Bahkan semua udah mikirnya bahwa semua sirup. Ya, itu. Gitu Bang ya. Tapi jadi sirup-sirup Abang sudah mulai laris ini Bang. Ya kalau saat ini alhamdulillah pelan-pelan mulai kembali. Mulai kembali. Pandangan masyarakat juga udah mulai kembali. Hanya saja memang kalau produk-produk yang kita dilarang ya kita arahkan kepada kawan-kawan pengusaha apotek untuk sejak awal keluar peraturan itu, arahan itu ya kita langsung imbau ke semua teman-teman. Dan alhamdulillah untuk penajam sendiri ya bisa dikatakan kawan-kawan itu kita ketika ada informasi responnya cepat langsung. Kooperatif ya, kooperatif. Gitu Ya. Bang. Bahasanya bahasa polisi gitu Bang ya. Kooperatif Bang ya. Nah, kita ngomongin kooperatif Ya. nih. Bapak polisi kita. Bapak polisi yang ngurusin ngurusin kesehatan di Polres PPU. Ya. Dan hari ini lagi fokus lagi ada tambahan tugas nih. Tambahan Ada tambahan tugas. Gimana nih Bang untuk mantau kondisi di lapangan sendiri? Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kesehatan di Polres PPU? Oke. Baik, untuk dari kepolisian sendiri ya. Kita itu ada surat telegram dari pimpinan yang mana itu keluar di tanggal 21 Oktober 2022 ini menindaklanjuti surat dari Kementerian Kesehatan yang mana lagi berkembangnya kasus gangguan ginjal akut ya pada anak. Nah, dari situ pimpinan kita mengeluarkan suatu telegram yang mana pada intinya kepada rekan-rekan seluruh di jajaran ini untuk melakukan himbauan terutama terhadap apotek-apotek yang ada di wilayahnya. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, TNI dan lainnya. Dalam kegiatan kita sehari-hari patroli itu kita menghimbau kepada apotek-apotek untuk sementara ini mengikuti anjuran dari Balai POM yang mana untuk menahan dulu sementara obat-obatan dalam bentuk sirup. Artinya ditarik dulu tuh, Bang. Jadi dari masyarakat juga saya sempat melihat di beberapa media sosial ada polisi menyita atau menarik. Itu nggak benar ya. Jadi Yang benar itu gimana Bang? perintah dari pimpinan itu yang mana bunyinya kita menghimbau. Artinya menghimbau untuk sementara waktu sampai Tidak dijual tuh barang. tidak dijual dulu. Artinya bukan menyita, menarik itu salah. Kalau menyita, menarik itu kan kita mengambil. Jadi kita menghimbau untuk sementara tidak diperjualbelikan dulu. Atau nggak usah jangan dipajang dulu deh di situ ya. Gitu Bang ya. Itu bisa juga. Ini juga ada beberapa pengalaman yang saya lihat langsung pada saat ini anak saya berobat, anak saya sakit nih. Betul Bang. Di apotek itu sendiri pun dia sudah memasang tulisan sementara tidak menjual obat sirup. Nah, meskipun tetap dipajang obat sirupnya, cuman dia udah menuliskan tulisan di kacanya itu Tidak dijual. Tidak Ya. dijual. Itu dilakukan. Karena belakangannya saya lihat juga teman-teman kepolisian kan juga lagi rame nih. Enggak cuman ke apotek tapi sampai ke swalayan modern lah ya. Iya. Ya. Nah ini menarik nih karena yang mungkin terdata di dinas yang terdata di dinas lagi cuman fokus di Bu. Padahal banyak penjual-penjual. Iya. Iya Bu ya. Ya kalau dinas di apotek padahal kan yang jual-jual di pinggir jalan juga banyak Bang ya. Iya. Kan itu juga dilakukan Bang ya. Iya. Pantauan. Pemantauan iya, contohnya kita melakukan ke swalayan-swalayan besar ya. Iya, betul. Di sini kan kita tahu di Penajam sendiri kemungkinan ada 3 sampai 4 swalayan besar dan kita juga datang ke situ ya. Memang di situ ada obat-obatan sirup ya, entah dari merek-merek tertentu lah. Itu pun juga kita himbau. Meskipun mungkin dari data obat-obatan itu mungkin belum termasuk yang dituliskan ya. Cuman kita tetap himbau kepada para pelaku usaha ini untuk sementara waktu tetap menahan obat-obatan dalam bentuk sirup seperti itu sampai nanti menunggu ada edaran lebih lanjut ya mengenai mungkin udah terbuka lagi lah untuk obat sirup supaya aman dikonsumsi untuk anak terutama. Nah ini Bu, ini penting banget nih Bu, bicara tentang informasi terkait tentang masalah sirup-sirup yang hari ini dilarang edar. Sirup apa sih Bu? Kalau boleh tahu nih, boleh nggak sih dipublish? Boleh nggak sih dipublish? Serius nih aku nanya. Kalau dipublish ini sudah ada ya Pak ya. Mungkin juga sudah ada pengumuman resmi ya dari Badan. Boleh lihat kamu? Ini saya bawa langsung. Nah ini dia.
Kalau saya bacain satu-satu nanti kita akan tampang kali kayak ini Bu ya. Iya. Izin edar itu ada totalnya kurang lebih 133. banyak banget Bu ya. Nanti aku tanya yang boleh aja deh. Kalau saya tulis, saya bacain satu. Ini yang diperbolehkan sudah. Oh, ini yang diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Oh, ini yang diperbolehkan. Iya. Ya. Dipastikan aman ya. Aman. Yang paracetamol kan saya anak saya. Oh, ini yang nggak dibolehkan. Enggak, itu sudah Itu yang sudah diperbolehkan. Jadi dia bertahap ada 133 untuk lampiran yang pertama, baru kemudian yang kedua ya. Iya. 23 itu. Sekarang ada berapa yang diperbolehkan? Total 133 tambah 23 sekitar 153 ya. Ya, kurang lebih 150-an. 150-an lebih ya, Bang. Dan ini sudah Bang boleh jual? Boleh. Sudah Bang jual? Sudah Bang Ya, jual? boleh. Oke, nanti mungkin kita akan lampirkan sirup-sirup apa aja yang udah diperbolehkan biar publik bisa tahu juga gimana kira-kira. Nanti tinggal operator aja deh yang ngurus tuh. Yang menarik ini, Bang. Saya coba untuk bicarain tentang masalah karena ini Bang. Sebetulnya aturannya gimana sih Bang? Orang jual obat itu? Jadi begini ya, saya sedikit paparin ya. Aha, boleh deh. Jadi gini. Sebelum ini, kenapa bertahap berkeluarnya? Karena produksi obat itu kan ada tahapannya ya, ada tahapannya mulai dari formulasi, perencanaan sampai nanti keluar itu produk dievaluasi kembali. Kemudian izin edar ini tidak, Balai POM ini kan sekarang dipusatkan lagi dikaji. Dikaji per item produk yang ada sekarang di pasaran. Nah, dengan sudah dikaji ulang ini kemudian dinyatakan sudah memang kadar ambangnya secara kuantitatif dan kualitatifnya memenuhi, ya sudah baru dinyatakan bahwa memang ini aman. Aman. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk obat sendiri, kalau mulai apa aja yang ditanyakan tadi, hal yang boleh ini Bang, yang boleh jual sama enggak nih Bang. Nah, gini. Karena kan ini membuka semua, Pak. Kondisi hari ini membuka semua bahwa jual obat itu nggak boleh sembarangan. Betul. Gimana tuh Bang? Untuk itu bukan menjatuhkan pengusaha-pengusaha lain loh Bang ya, tapi pada prinsipnya ini menjaga masyarakat kita. Ini penting ya. Bu. Untuk itu gini, kami dari, kalau dahulu namanya ada asosiasi ASAPIN, Asosiasi Pengusaha Apotik itu kan. Nah, kebetulan saya pribadi juga waktu itu ketua, dan alhamdulillah di sini juga kan ada beberapa yang, mohon maaf ya, beberapa apotik memang saya ada binaan dari saya gitu loh. Salah satu binaannya. Binaan. Dan kami mengarahkan teman-teman untuk dalam berniaga dunia farmasi ini, kita selalu menggunakan dengan media yang resmi. Maksud resmi adalah kita membangun badan usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari kalau misalnya toko obat berarti harus memiliki izin toko obat. Kalau misalnya apotek berarti memang harus memiliki izin sarana apotek. Kayak gitu. Oke, menarik nih Bu. Apotek sama toko obat beda Bu ya? Beda, Pak. Beda. Apa bedanya Bu? Kalau apotek batasannya ada ya. Toko obat juga ada batasan obat yang boleh dijual. Oh, boleh dijual. Ya. Tapi ada yang offside nggak Bu? Mungkin seperti obat-obat yang perlu harus dengan resep itu Ya. pasti Di adanya di apotek. apotek Di apotek. di toko obat. Mungkin seperti itu juga. Ya. Tapi kan- penanggung jawabnya juga beda, Beda. Pak. Kalau apotek ya harus apoteker gitu ya. Di- Kalau toko obat Betul? dia asisten D3 farmasi Ya, atau tenaga TPK teknis kefarmasian boleh. Oh, dari teknis. Oke. Artinya memang ada standarisasi Ya. yang kemudian ketika dia toko obat apa, terus kemudian dia apotek apa. Kalau toko obat kayaknya biar yang nggak sekolahan juga jualan juga sih. Obat sakit salah satunya obat sakit kepala, sakit perut gitu kan. Itu kayaknya nggak butuh resep ya. Padahal butuh resep semua sih. Menurut saya sih nggak ada sih Bang. Ada batasannya. Ada batasannya Jadi kalau gimana? toko obat ya mungkin dilihat dari labelnya ya. Iya. Yang Ya, boleh dilihat dari diperjualbelikan itu di toko obat yang label biru. Ya kan? Kalau sudah dia keras itu di apotek. Di apotek jadi keras.
Oh, jadi obat-obat yang keras gitu bang? Obatnya keras ya. Bukan Bukan efeknya yang keras. Obatnya. Oh, ampun. Kalau efeknya keras masalah lain itu bang. Obat yang keras ya. Labelnya. Oh, labelnya. Ya. Label artinya memang ada tanda hijau itu bang ya? Ya, hijau, Ya, dari- biru, Aha. merah gitu ya. Obat itu kan ada tanda mulai dari hijau, kemudian ke biru, kemudian ke keras, kemudian masuk ke narkotik psikotropik ada. Oh, jadi artinya memang ada batasan-batasan ya? Ada. Jadi memang tahapan itu, jadi obat ini setiap memiliki toksisitas, efeknya dan kemampuan obat ini baik dari segi positifnya dan negatifnya. Jadi dari situ kita ada tingkatan. Ada tingkatan. Ya, contoh kalau yang label hijau mau itu dimakan, apakah dimakan 1 kah, dimakan 2 kah, dimakan 3 kah juga aman. Tapi ketika obat itu semakin tinggi labelnya, maksudnya kadarnya semakin harus diperhatikan dan penggunaan harus diperhatikan, maka dia semakin tinggi, makin ke kategori keras kayak gitu. Tapi mungkin saya boleh luruskan, walaupun dia label hijau, label biru, Ya. ya itu kan sesuai dengan aturan pakai. Ya. Tidak boleh minum 1, 2 langsung 3 Ya. gitu Oh, ya. gitu. Pak. Cuma Sesuai dengan aturan pakainya. aturan pakainya kayak gitu, cuma ketika itu terjadi efeknya nggak terlalu signifikan. Gitu. Oh, I see. Artinya memang aman-aman aja ketika Cuma tetap harus dengan anjuran. kayak tetap gitu. dengan anjuran. Ini agak susah bang. Kalau saya lagi sakit kepala kadang, saya juga sudah satu nggak muat ini. Aduh masih sakit kepala nih. Dia masih Udah tambahin lagi bu, Ya. tambahin lagi. Kok masih sakit kepala? Oh dompet saya yang kering sekalinya. Bukan yang banyak dibuang itu bekasnya Iya, ya, bukan. yang sirup satu Oh, orang enggak lah. 20, Itu 20. itu berbahaya juga. bahaya banget tuh. Kayaknya banyak tuh dan ini jadi sebuah atensi, Bu. Kan itu bebas ya. Benar tuh, Bang. Benar tuh. Itu bisa dapat di tempat-tempat swalayan yang besar Iya. bisa. Bisa. Dan itu bebas kan, Bang? Di Ini- apotek Abang jual kan? itu yang jadi pemikiran itu yang menjadi Pemikiran pemikiran gitu. saya Iya. juga, ini bagaimana kok bisa terjadi kayak gitu. Aha. Dan kadang saya pun terkadang ya karena kita selaku pemuda sering aktif di kalangan Aha. pemuda juga, terkadang saya imbau, kenapa kok sampai-sampai kayak gini, itu kan mempengaruhi nanti sistem sarafnya kayak gitu. Banyak yang beli, Bang. Kalau saya pribadi di apotek saya, ya mohon maaf, Enggak dijual. kami kalau anak muda kami batasin, itu pun hanya paling 5. Alkohol pun saya tidak jual. Karena apa? Karena ketika ini ya tadi itu kita kembali ke niat kita membangun usaha, mau dapatkan uang atau dapat masalah gitu. Nah, betul. Nah, harusnya semua pelaku usaha itu berpikir yang sama, bukan hanya bicara tentang masalah untung. Karena problem paling besar itu ketika generasi penerus kita akan rusak dengan ya maaf ya salah satu merek Penyalahgunaan. dan ini sirup lagi bang, sirup lagi deh, sirup kan, serut gitu. Tapi bukan di botol Ya bukan di botol tapi sasetan ya serut gitu kan. Dan itu jadi problem bang, dijual banyak misalnya kita untung kan dilematis jadinya bang ya. Gimana sih bang? Itu sekarang ini sangat banyak produk itu dan mudah didapatkan. Mudah didapatkan ya. Mau di toko swalayan, mau di pinggir jalan juga banyak. Ini yang menjadi kendala sekarang. Bagaimana memberikan pemahaman, kalau mungkin untuk yang sarana-sarana formal resmi kayak apotek toko obat mungkin kita masih bisa memberikan informasi. Tapi ketika yang jualan adalah swalayan-swalayan di masyarakat ini, mereka tidak mau mendengar mereka yang penting keluar barang yang terjual selesai. Ya, Itu yang dan untung. dan itu yang jadi kendala kita, ini bagaimana gitu. Cuma kita kan kalau orang farmasi juga sayang. Mungkin abang pernah dengar cerita di Penajam ini yang waktu masalah Destomertopan itu di tahun 2007 ya 2008 ya. Itu zaman-zamannya masih dulu penggunaan destro dulu itu di Penajam itu yang gila-gilaan skala banyak gitu. Nggak tahu itu barang dari mana dan pernah kedapatan Pak ya di Banjar Pak ya. Yang pabrik itu Pak ya. Yang pabrik yang produksi Destomertopan itu yang skala besar itu sampai masuk ke Penajam, itu pun bahkan anak-anak SMP itu sudah Konsumsi itu. konsumsi dan itu jumlahnya nggak sedikit. Itu sampai 15, 20 tablet waktu itu. Jadi kalau konkretnya gini bang, artinya kan butuh kepedulian bersama ya. Iya. Artinya kan gitu bang ya.
ini bukan cuma bicara tentang pelaku usaha, bukan dinas kesehatan, pelaku teknis yang hari ini lagi fokus bicara tentang masalah itu. Terus kemudian teman-teman dari kepolisian, selain orang tua, pelaku-pelaku usaha kelontongan yang hari ini diberi kebebasan untuk menjual, itu juga harus peduli. Kalau anak ini dengan umur sekian dia tidak masuk akal dia beli segitu banyaknya, harusnya ditahan, begitu ya? Iya. Tapi harusnya begitu Bang ya. Harus begitu. Dan ini susah-susah gampang Bang. Orang pasti lebih banyak bicara tentang untung. Kalau untung, kalau udah dijual sayang juga kan. Kalau saya sebagai pengusaha pasti mikirnya begitu Bang. Betul nggak sih Bang? Saya pengusaha, tapi nggak mikir bahwa ya ternyata keponakan saya juga melakukan hal yang sama misalnya, atau generasi-generasi penerus yang harusnya itu nggak rusak gara-gara konsumsi sasetan yang bisa sampai, memang butuh berapa banyak sih baru bisa mabuk? Itu sebenarnya ke arah halusinasi sebenarnya sih. Suges aja Bang ya. Maksudnya ke halusinasi itu kayak sejenis kayak fly lah. Fly, jadi setengah-setengah gitu. Walaupun saya pribadi juga nggak pernah sih. Makanya aku bingung kan. Kau tahu nih, jangan-jangan pernah coba. Ya, mohon maaf ya. Saya mengenal Lexotam itu dari SMP. Ya, enggak, bukannya saya Pak. Saya kerja di apotek dari SMP. Dari kelas 1. Kenal tapi ya Bang. Ya. Namanya waktu sebelum Kabupaten Penajam, apotek pertama itu yang ada Ilham Pharma di Penajam. Dan itu terbangun 2001. Sebelum Penajam terbangun, kami masih ngurus izinnya waktu itu di Pasir. Nah, itu sudah, dan sebelum 2001 pun saya sudah jualan di toko obat, Bang. Dari 9998 saya sudah di toko obat. Saya ngurusin toko obat. Dari situ saya lihat perkembangan. Oh, kenapa begini? Kenapa ini begini? Di tahun 2001 itu udah lumayan ngelihat dinamikanya obat itu bagaimana. Dan di situ saya, aduh, kok bisa sampai segini gitu loh. Ada penyalahgunaan kayak gini sampai hal-hal kayak gini. Dan ini problem ini sebenarnya sudah lama banget Bang ya. Sudah lama banget. Sudah, dan ya terjadi hampir regenerasi terjadi hal ini. Oke, betul menarik nih. Saya bisa narik kok. Abang hari ini inspirasi saya Bang. Karena bicarain tentang sirup itu, bicara sirup yang sasetan yang banyak bertaburan kadang di tempat-tempat tertentu itu seringkali disalahgunain. Nah, kita bisa angkat topik khusus itu kayaknya deh, karena menarik banget. Terlepas dari hari ini kita lagi bicarain tentang masalah sirup-sirup yang dilarang edar. Bu, statement terakhir untuk ke masyarakat kita di penutup ini. Bingung Bu. Kalau ditodong itu langsung rada bingung. Statement terakhir Bu terkait tentang masalah sirup, terkait masalah sirup yang hari ini lagi rame-ramenya di tengah masyarakat kita. Ya, terima kasih. Terakhir ya Pak, mungkin kami himbau untuk khususnya dari apotek, dari tenaga kesehatan atau semua profesi ikut sama-sama kita menghilangkan atau mencegah gitu ya, jangan sampai peredaran obat ini sampai ke maksud saya tuh masuk ke masyarakat kita gitu ya. Nah, kondisi ini Bu lihat sendiri dengan harapan dinas sendiri terkait tentang masalah beberapa obat. Terkait tentang masalah obat yang dilarang edar, apa yang Ibu harapkan untuk masyarakat kita terkait tentang kecemasan yang hari ini muncul? Lebih pintar dalam memilih ya, dalam membeli gitu ya, di tempat yang sarananya memang yang sudah seperti di apotek yang berizin seperti itu ya. Mungkin nanti teman-teman apoteker kan bisa memberikan juga edukasi gitu ya, bagaimana apa obat yang harus dibeli dan bagaimana cara menggunakannya, aturan pakainya seperti apa, mungkin seperti itu. Artinya memang kalau memang penting tanya sama dokter gitu ya. Iya. Boleh, atau konsultasi ke dokter. Langsung konsultasi sama dokter. Oke, Bang Nasrun. Siap. Gimana Bang? Statement terakhir Bang sebagai pelaku usaha plus pemuda gitu Bang. Karena sebentar lagi Sumpah Pemuda ini Bang. Siap. Ya. Saya selaku wira swasta penanggung jawab juga di salah satu apotek.
Alhamdulillah kami di Penajam selaku farmasis itu memenuhi peraturan dan selalu menjalankan sesuai dengan arahan dari dinas terkait, dari Balai POM dan Dinas Kesehatan untuk selalu mengikuti arahan dalam pendistribusian. Dan kami juga akan berusaha untuk memberikan edukasi, dan kita berharap kepada masyarakat untuk mendapatkan obat juga di sarana-sarana resmi supaya obat yang didapatkan juga betul-betul yang saat ini setelah dinyatakan aman dan menggunakan sesuai dengan prosedur yang diarahkan baik dari pemilik sarana, penanggung jawab sarana tersebut, supaya obat itu tetap memberikan efektivitas yang baik kepada masyarakat. Oke, thank you Bang. Nih, Abang sebagai tuan rumah. Jangan gugup Bang, ada bos-bos dulu. Statement terakhir buat masyarakat kita yang hari ini lagi fokus bicarain tentang masalah kondisi kita yang biasa di lapangan. Statement terakhir buat masyarakat kita terkait tentang peredaran obat ini dari kepolisian. Oke, terima kasih. Baik, untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, himbauan dari kami untuk tidak takut, tidak terlalu panik tentang viralnya kasus gangguan ginjal akut. Karena apa? Pemerintah tidak diam, instansi tidak diam. Kita terus menghimbau kepada baik pelaku usaha yang mempunyai stok-stok obat-obatan tersebut untuk sementara menahan, dan masyarakat pun yang mungkin anaknya sudah terlanjur mengkonsumsi obat-obatan dalam bentuk sirup, baru muncul statement ini, kasus ini yang viral, tidak usah panik. Karena obat-obatan itu sementara masih dikaji, masih mungkin diuji atau di apa, yang mana toh pada akhirnya juga seiring berjalannya waktu obat-obatan itu pun ternyata aman dari mungkin pemicu kasus yang viral belakangan ini. Kemudian untuk pemuda-pemudi di Penajam Pasir Utara sendiri, ini himbauan yang sangat penting. Gunakan masa mudamu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan masa mudamu apabila tidak ingin menyesal di masa tua kemudian. Asik. Terima kasih. Mungkin satu lagi, tambahan kami dari Dinas Kesehatan, apabila sudah menggunakan obat tersebut ya, artinya terlanjur terminum gitu ya, untuk supaya di stop gitu penggunaannya. Dan memang kalau ada bergejala ya silakan ke dokter atau nanti kan ada penyelidikan gitu ya. Perawatan lanjutan lah ya. Oke, terima kasih Bu, Bapak Bang Nasrun. Siap. Thanks, terima kasih banyak. Kayaknya selesai dari ini kita mesti ngopi-ngopi deh Bang. Bicara tentang mesti ngopi-ngopi lagi Bang. Kita ngopi. Ya, sama Bang Doni. Bang Doni ngopi nggak sih Bang? Ngopi kadang-kadang. Nah, selesai ini kita bisa ngopi-ngopi, bisa ngobrol bebas Bang. Oke. Memang di sini tidak bebas, di sini bebas juga sebenarnya. Bebas Bang ya. Oke, terima kasih. Saya Said Hasan bersama Podcast Polres Penajam Pasir undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.